Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursiwi Nugrahini, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi matematika, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai translasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Doni Cahyonugroho dengan NIM 14014222496. 2. Ristiaheni dengan NIM 14014222497. 3. Tri Nafisa Amalia dengan NIM 14014222498. Kemudian ada Latifah Ratri Hastuti dengan NIM 14014222499. Kemudian Slamet Andriansa dengan NIM 14014222500 dan saya sendiri Sustriani dengan NIM 14014222501. Pengertian geseran atau translasi. Translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah dan besar yang sama. Definisi. Suatu pemetaan S disebut geseran atau translasi apabila terdapat suatu ruas garis berarah AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang F berlaku SP sama dengan Q dengan PQ sama dengan AB. Selanjutnya, geseran dengan faktor AB dinyatakan sebagai SAB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nafisa. Teorema translasi. Yang pertama, teorema SAB sama dengan SCD jika dan hanya jika AB sama dengan CD. Teorema misalkan 3 titik A, B, dan C tidak segaris, SAB sama dengan SCD jika dan hanya jika CABD berupa jajar jenjang. Geseran SAB akan merupakan identitas jika A sama dengan B. Jelas bahwa oleh suatu geseran SAB bukan merupakan identitas, maka setiap titik pasti bukan titik tetap. Jadi tidak ada titik tetap dalam geseran yang bukan identitas. Tetapi geseran punya garis tetap, yaitu semua garis yang sejajar dengan vektor geserannya. Selanjutnya, dengan mudah dapat dibuktikan bahwa geseran merupakan transformasi dan inversnya juga merupakan geseran, yaitu S-1AB sama dengan SBA. Yang kedua, teorema geseran adalah suatu isometri. Buktinya, misalkan SAB suatu transformasi dengan vektor AB, ambil sebarang titik P dan Q di bidang V. Misalkan P kuadrat sama dengan S, AB, P, dan Q kuadrat SAB Q akan dibuktikan PQ sama dengan P pangkat 1 dan Q pangkat 1. Kasus P1 dan Q segaris PP1 dan Q segaris, maka Q1 akan terletak pada garis yang memuat ketiga titik tersebut. Akibatnya, P1 Q1 sama dengan PQ1 dikurangi PP1, PQ plus Q1 dikurangi PP1 sama dengan PQ plus PP1 dikurangi PP1 sama dengan PQ. Jadi P1 Q1 sama dengan PQ. Akibatnya P1 Q1 sama dengan PQ. Dari kasus tersebut terbukti bahwa SAB merupakan suatu isometri. Selanjutnya, karena setiap isometri merupakan kolinasi, maka dengan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa geseran merupakan suatu kolineasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Heni. Baik, selanjutnya yang ketiga ada teorema geseran mempertahankan arah garis. Teorema hasil kali dua geseran SAB dan SCD akan berupa suatu geseran SPQ dengan PQ sama dengan AB plus ED. Buktinya, ambil sebarang titik T di bidang V, akan dibuktikan bahwa SCD, SAB dalam kurung T sama dengan SPQ dalam kurung T. Misal T aksen sama dengan SAB dalam kurung T dan T sama dengan SCD dalam kurung T aksen, maka T
T aksen sama dengan AB dan T aksen T sama dengan CD. Padahal selalu dipenuhi T sama dengan T aksen plus T aksen T sama dengan AB plus CD sama dengan PQ sehingga SPQ dalam kurung T sama dengan T sama dengan SAB plus CD dalam kurung T sama dengan SCD SAB dalam kurung T terbukti SCD SAB dalam kurung T sama dengan SPQ dalam kurung T. Yang keempat ada teorema pada SAB tidak sama dengan 1, tidak punya titik tetap. Semua garis yang sejajar dengan AB akan menjadi garis tetap. Buktinya akan dibutuhkan secara analitis bukti tidak ada titik tetap. Kita bisa melihat seperti di layar, misalkan P dalam kurung X, Y merupakan titik tetap, maka berlaku X plus A sama dengan X dan Y plus B sama dengan Y. Diperoleh A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Doni. Bertentangan dengan yang diketahui bahwa AB sama dengan tersebut. Jadi tidak mungkin terdapat titik tetap. Bukti bahwa garis yang sejajar AB merupakan garis tetap, misalkan H merupakan garis tetap, dan H sama dengan PQ plus QY plus C. Selanjutnya karena H garis tetap, maka H sama dengan H aksen. Padahal berdasarkan definisi geseran persamaan garis H aksen sama dengan P dalam kurung Q aksen min A plus Q dalam kurung Y aksen min B plus C sama dengan 0 atau PX aksen plus BY aksen plus C min AP min BQ sama dengan 0. Agar H sama dengan H aksen haruslah C min AP min BQ sama dengan C atau AP sama dengan min BQ atau min QP min BA sama dengan gradien garis H. Ini berarti garis H sejajar dengan AB. Terbukti bahwa garis yang sejajar dengan AB merupakan garis tetap. Yang kelima, teorema himpunan geseran menyusun grup abelian. Contoh 1, jika A dan B 3,4 adalah titik-titik yang diketahui, G sama dengan Y plus 2X plus 4. A. Tentukan SAB dalam kurung P jika P sama dengan XY. B. Tentukan D jika SAB dalam kurung D sama dengan 1,3. C. Tuliskan persamaan G aksen sama dengan SAB dalam kurung G. Jawaban A. SAB dalam kurung P sama dengan SAB dalam kurung X min X, Y sama dengan dalam kurung X plus 1, Y plus 6. B misal D dalam kurung X min 1, X min Y dari SAB dalam kurung D sama dengan 1,3 sama dengan dalam kurung X plus 1, Y plus 6 diperoleh X plus 1 sama dengan 1 dan Y plus 6 sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 3. Jadi D sama dengan X, min 3. C. Untuk seberang titik X, Y dipetakan ke titik X plus 1, Y plus 6. Berarti dapat dituliskan X aksen sama dengan X plus 1 dan Y aksen sama dengan Y plus 6. Sehingga X sama dengan X1 min 1 dan seterusnya. Dan Y sama dengan Y aksen min 6 dan seterusnya. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis G sama dengan Y plus 2X sama dengan 4 diperoleh G aksen sama dengan Y aksen min 6 plus 2 X aksen min 1 sama dengan 4. Sehingga dapat G Y plus 2X sama dengan 12. Jika dituliskan dalam koordinat XY diperoleh G sama dengan Y aksen plus 2X aksen sama dengan 12. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Andri.
Rumus geseran atau translasi. Rumus geseran dalam bidang koordinat misal diberikan titik A dalam kurung AB dan B dalam kurung CD. Geseran SAB dapat dinyatakan secara analitis sebagai SAB dalam kurung X, Y sama dengan X plus dalam kurung C min A, Y plus dalam kurung E min B. Seperti pada gambar berikut. Berikutnya, ini berarti bahwa jika P dalam kurung Q, Y, dan SAB dalam kurung P sama dengan P, maka P dalam kurung X plus C min A, Y plus dalam kurung D min B, maka geseran SAB yang memetakan P dalam kurung X, Y ke P dalam kurung X, Y dapat dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan X plus C min A dan Y sama dengan Y dalam kurung D min B atau dengan penulisan vektor seperti gambar di bawah ini. Rumus geseran atau translasi. Setelah diketahui rumus ini, maka teorema di atas dapat juga dibuktikan dengan menggunakan pendekatan aljabar vektor. Sebagai contoh bukti teorema, gesekan adalah suatu isometris. Misalnya SAB suatu transformasi dengan vektor AB. Misalnya vektor AB A per B, ambil sembarang titik P dalam kurung Q, Y, dan Q dalam kurung U, V di bidang V. Misalnya P sama dengan SAB dalam kurung P dan Q sama dengan SAB dalam kurung Q, maka P sama dengan X plus A, Y plus B, dan Q sama dengan dalam kurung U plus A, V plus B, kemudian dapat menjadi seperti gambar berikut. Jadi diperoleh P I sama dengan P, Q, terbukti bahwa gesekan merupakan isometri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Latifah. Contoh soal. Yang pertama, jika garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan oleh 23, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Pembahasan. X aksen Y aksen sama dengan XY plus 23. Dengan demikian, X aksen sama dengan X plus 2, X sama dengan X aksen min 2. Y aksen sama dengan Y plus 3, menjadi Y sama dengan Y aksen min 3. Dengan mensubstitusikan X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen min 3 pada persamaan garis, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Y aksen min 3 sama dengan X aksen min 2 plus 5. Y aksen min 3 sama dengan X aksen plus 3. Y aksen sama dengan X aksen plus 6. Yang kedua, tentukan Y aksen dari Y sama dengan 2X plus 3 dengan nilai translasi 3,2. Bahasan Y sama dengan 2X plus 3 menjadi 3,2 menjadi X aksen sama dengan X plus 3 dan Y aksen sama dengan Y plus 2. X aksen sama dengan X plus 3, Y aksen sama dengan Y plus 2. Lakukan inverse. X sama dengan X aksen min 3, Y sama dengan Y aksen min 2. Masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 2X plus 3, Y aksen min 2 sama dengan 2 kali X aksen min 3
3 plus 3. Y min 2 sama dengan 2X aksen min 6 plus 3. Y aksen sama dengan 2X aksen min 1. Jadi Y aksen adalah Y sama dengan 2X min 1. Manfaat translasi dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian bidang merupakan contoh dari translasi. Seorang anak kecil bermain mobil-mobilan, maka seluruh bagian mobil akan bergerak sesuai dengan arah dorongan atau tarikan yang dilakukan anak. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian mobil merupakan contoh dari translasi. Kesimpulan, translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah dan besar yang sama. Ada beberapa teorema dalam translasi, di antaranya FAB sama dengan FCB jika dan hanya jika AB sama dengan CB. Geseran adalah suatu isometri. Geseran mempertahankan arah garis. Pada SAB sama dengan 1, sama dengan I, tidak punya titik tetap. Semua garis yang sejajar dengan AB akan menjadi garis tetap. Himpunan geseran menyusun grup abelian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.